Hey, what's up, my students? How are you today? I'm so sorry because today so long time, and then we come back to teach you again, especially for 11 senior high school. Kita langsung saja ke bab 2. Rupanya kita sudah di bab 2, saudara-saudara. Nah, di sini temanya adalah menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, teknik berkarya seni rupa dua dimensi, ya. Apa sih yang mau kita analisis dalam berkarya seni rupa? Apa yang mau konsep apa sih, unsur apa sih, prinsip apa sih, bahan apa sih, teknik apa sih? Kita lihat. Pengertiannya dulu ya. Dalam menganalisis konsep, unsur, prinsip, dan bahan teknik berkarya seni rupa 2 itu berkaitan dengan pengamatan untuk menumbuhkan sumber inspirasi, interest seni, interest bentuk, penerapan prinsip, estetik, dan pengkajian aspek visual seperti struktur rupa, komposisi, dan gaya pribadinya. Jadi hasil dari pelukisannya itu atau karya seninya itu sudah dicantumkan di dalam inilah karakterku, inilah aku, inilah aktivitasku, itu biasanya konsepnya. Jadi kita lihat ada penekanan atau apa itu kita lihat ya. Nah, sementara kalau yang B itu kita mengkaji kualitas penggunaan garis, warna, ruang, tekstur, dan penyajian bentuk dalam karya seni rupa murni, desain dan krianya. Jadi kayak titik juga unsur, garis juga unsur. Apalagi sketsa seperti itulah, warnanya juga unsur. Ya. Nanti kita lihat satu contoh gambar. Dan yang ketiga adalah C, prinsip. Jadi selanjutnya estetika itu analisis dengan mengkaji aspek keselarasan atau harmoni. Yang kedua kesebandingan, proportion ya. Yang ketiga irama, ritme. Yang keempat keseimbangan, balance. Dan yang terakhir penekanan atau emphasis dalam karya seni rupa. Jadi ada di gambar itu ataupun karya seni rupa dia seimbang, keselarasan, harmoni, dia lebih kompak, ya. Irama dia lebih kayak dia gelombang kah, apakah harus dia berlawanan kah. Nah itu juga ritme. Yang keempat adalah keseimbangan, balance, yang mungkin bentuk ini kayaknya kegedean deh daripada yang sebelah ini. Nah itu kita lihat ya. Dan yang ke D, D itu bahan-bahan yang untuk digunakan itu apa aja gitu loh. Nah kita harus tahu bahannya, tah cat kuas kah, tah krayon, pensil, pulpen warna dan segala macam. Jadi misalnya patung yang dipersiapkan sebagai elemen estetik di sebuah taman. Jadi kita menggunakan pastinya semen untuk mengecor karena patung itu pastinya harus lebih kuat dan tahan untuk kena matahari, air dan seterusnya. Khususnya bahan inilah yang tahan terhadap perubahan cuaca. Dan yang ke teknik. Analisis teknik adalah tahapan penting dalam penilaian seni. Karya informasi tersebut merupakan bukti proses pembuatan karya seni untuk menafsirkan nilainya. Jadi teknik ini ada beberapa macam. Dan kamu sudah tahu dong pastinya di kelas 11 karena di kelas 10 sudah dipelajari apa itu teknik-tekniknya gitu. Ada plakat, ada anyaman dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, biasanya ini teknik itu caranya, tipsnya untuk bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan itu sebenarnya teknik. Ya. Nah, contoh kita lihat. Untuk menganalisisnya adalah di sini ada tabel dan di sini ada gambar. Saya harap ini bisa kelihatan. Nah, konsepnya adalah suasana alam, gitu ya. Ini suasana alam di sore hari atau di malam hari, saya kurang tahu ini karena oke lah. Pokoknya suasana alam. Yang kedua adalah unsur. Jadi unsur ini memiliki ada garis, warna, ruang, tekstur dan penyajian. Kita lihat. Nah, contoh ya. Garis. Ini rata-rata garis nih. Dari kita tarik kursi ini papan ini garis, ini juga garis, ini juga garis, garis-garis. Nah, kalau warna ya pastinya kamu tahu dong. Ungu, dan begitu ungu perpaduannya juga bisa ini. Dan ruang ini dia lebih kayak ini.
di sini mengecil sehingga kayak dia lebih jauh kalau kita ke sana. Jadi kayak kita lebih ke pinggir kelihatannya. Tapi sebenarnya ya itu hanya imajinasi kita saja. Nah, teksturnya itu apakah menonjol apa tidak? Apakah dia lebih ke objeknya, dia lebih ke egoisnya enggak? Apakah teksturnya cat minyak, kanvas dan berbagai macam banyak. Nah, penyajiannya ini dia lebih ke apa yang dibilang ya? Punya makna. Ini mengarahkan ke siapa? Ya. Ini bentuknya atau apa dimaksud dari gambar ini. Oke? Yang ketiga adalah prinsip. Nah, prinsip ini ada kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, dan proporsi dan keselarasan. Kita lihat apa sih yang kesatuan itu, apa sih keseimbangan. Nah, kalau kesatuan itu jadi warna ini kesatuan. Jadi ini dengan ini yang membuat satu warnanya. Begitu juga ini dan seterusnya. Itu yang membuat kesatuan. Keseimbangannya adalah ukuran ini dengan ini dan ini masih logika, masih kayak ya wajar-wajar lah. Jadi kayaknya kurang pas deh ini. Kok ini bisa lebih gede daripada ini. Nah, itu keseimbangan. Nah, iramanya kita lihat. Iramanya itu ketika ada orang pelukis apa bilangnya? Dia melukisnya seketika saja atau berulang-ulang. Nah, iramanya. Nah, ini biasanya ini diulang-ulang. Ya. Ritme. Penekanan ini dia lebih ke curhatan. Nah, ini curhatannya gimana nih? Suasananya seperti apa gitu. Ya. Dan yang ketiga proporsi. Jadi kayak ini seimbang apa dibilangnya? Kalau proporsi itu dia lebih ukurannya lebih pas, lebih nyata, lebih praktis untuk dilihat. Jadi kayaknya kurang lebar dari sebelah sini. Jadi kayak apa? Nah, itu proporsi. Nah, kalau keselarasan itu adalah gambar ini ke gambar ini, gambar ini ke gambar ini, apakah selaras enggak, seimbang enggak, kegedean kah sebelah sana dan seterusnya. Nah, bahannya adalah cat minyak dan kanvas. Nah, biasanya kalau bahannya kayak gini pasti ditemukan di teknik plakat. Oke? Kamu ringkas catatan ini, jangan lupa kirim ke sama saya supaya saya tahu. Oh, ini memperhatikan video ini, berarti kamu hadir dan sebagainya. Oke, kirim namamu, kasih namamu, mata pelajarannya tanggal berapa. Oke, see you next week. Bye bye.